Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan keputusan gubernur tentang pendanaan pendidikan di sekolah swasta. Tentu saja saya sangat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Ini adalah suatu bentuk upaya-upaya dari Pemprov atau Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan mengenai akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta. Tapi yang jadi soal adalah bahwa kalau kita melihat ke grup tersebut, jumlah penerima manfaat dengan jumlah realitas yang ada itu masih belum signifikan untuk menyelesaikan akses bagi warga DKI Jakarta untuk mengakses pendidikan, terutama pendidikan dasar bebas biaya. Saya hanya akan fokus bicara soal pendidikan dasar bebas biaya atau wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta yang sampai saat ini belum tuntas. Saya mau mensimulasikan dengan sederhana. Tahun ini akan ada sekitar 63.000 anak yang akan bersekolah di sekolah SD swasta. Angka ini saya dapatkan setelah jumlah ketersediaan bangku sekolah negeri dengan jumlah anak yang ingin mendaftar. Yang kedua, jumlah ini setelah saya kurangi dengan jumlah anak yang menerima manfaat dari kebijakan gubernur ini, yaitu hanya sekitar 512 anak untuk jenjang SD. Nah, untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP akan ada sekitar 73.000 anak lebih yang akan bersekolah di SMP swasta dan harus bayar. Lagi-lagi angka ini saya dapatkan dari ketersediaan bangku dan jumlah lulusan dari anak SD yang akan melanjutkan ke SMP. Dan setelah saya kurangi dengan jumlah anak yang mendapat bantuan biaya sekolah swasta. Kalau kita melihat pergub, jumlahnya hanya sekitar 6.712 anak. Jadi artinya masih ada banyak kekurangan. Dan ini bisa kita lihat juga misalnya jumlah sekolah swasta di Jakarta itu untuk jenjang SMP ada sekitar 735 sekolah. 735 sekolah. Nah, sementara di Kepgub penerima SMP penerima bantuan biaya pendidikan itu hanya 41. Artinya masih ada 600-an lebih sekolah swasta yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan. Ini juga nantinya akan menjadi pertanyaan bagaimana seleksi atas sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan. Dan yang tidak kalah penting juga nanti akan ada bagian mengenai soal bagaimana mekanisme anak-anak bisa diterima di sekolah swasta bebas biaya. Ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta harus memaksimalkan untuk mendapatkan pembiayaan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Jadi ada sekitar 130 sampai 140 ribuan anak di SD dan SMP yang akan bersekolah di swasta dan itu harus dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, untuk mencari dana ini saya kira ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti dalam video-video saya ada sekitar 700 triliun rupiah dari aset-aset yang dimiliki Pemda Jakarta yang belum dioptimalkan secara maksimal. Artinya ada peluang untuk mendapatkan uang, Pemprov DKI Jakarta ada peluang untuk mendapatkan uang sekitar 700 triliun rupiah dari aset-aset Pemprov yang dimiliki. Ini hitungan BPK perwakilan DKI Jakarta. Nah, soalnya adalah bahwa bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu. Nah, tidak lain adalah bagaimana meningkatkan kinerja aparatur di Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan uang itu. Bagaimana caranya itu lebih kepada teknis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan gaji yang lumayan tinggi di Pemprov DKI Jakarta, saya kira sebetulnya peningkatan kinerja pegawai Pemprov DKI Jakarta harus ditingkatkan karena mereka mendapatkan gaji yang lumayan tinggi dan kayak sepertinya paling tinggi di Indonesia. Nah, ini yang harus didorong untuk mendapatkan pendapatan asli ya daerah atau apapun namanya untuk menutupi biaya penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Ini juga menjadi PR kita bersama sebetulnya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian memaksimalkan atau mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran atau alokasi atau dana yang sudah diserahkan ke sekolah swasta tersebut. Pengalaman saya khususnya bahwa ini terkait dengan adanya korupsi dana BOS di awal-awal tahun 2005-2010. Ada banyak korupsi dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana-dana yang sudah digelontorkan ke sekolah swasta oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, soal bagaimana mencegahnya, saya kira ini juga jadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana pengawasan yang ketat agar penggunaan anggaran yang sudah digelontorkan sekolah swasta itu menjadi kebermanfaatnya secara efisien. Satu hal yang penting adalah bahwa dana-dana itu adalah hak anak-anak yang ada di sekolah swasta dan hak guru yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Jadi saya kira ini upaya juga untuk meningkatkan pendapatan guru swasta, guru honorer di swasta yang selama ini dicibir bahwa pendapatan mereka memprihatinkan. Mudah-mudahan dengan adanya pendanaan pendidikan dari Pemprov ini ke sekolah-sekolah swasta, peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta bisa ditingkatkan. Dan ini juga menjadi hal penting, bagaimana anggaran pendidikan untuk sekolah swasta ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil yang bukan haknya. Ini jadi pekerjaan kita bersama. Nah, hal lain yang juga menjadi penting adalah bagaimana gubernur lagi-lagi mencari pendanaan untuk menutupi biaya penuntasan wajib belajar 9 tahun. Bagi teman-teman, bila ada sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan bantuan, kemudian bantuannya tidak sesuai seperti apa yang di Kemdikbud, saya kira ini bisa jadi diskusi bersama atau bahkan bila perlu bisa jadi laporan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Pemprov DKI Jakarta. Karena saya tengarai juga pada tahun 2025 ketika masih baru 40 sekolah piloting, itu ada sekolah yang berdasarkan data harusnya sekolah tersebut mendapatkan kuota 219 anak, tapi faktanya mereka sekolah itu hanya mendapatkan 75 anak. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau ini dilanggar karena ini sudah berupa keputusan gubernur, maka konsekuensinya adalah hukum atau adanya pelanggaran, dan ini bisa dikategorikan adanya tindakan pidana dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut kalian bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran atau dana yang ada di sekolah swasta tersebut?